Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, perkenalkan nama saya Kartoni. Di sini saya akan membawakan materi sesi 5 langkah 4 tentang mengendalikan anggaran, ya Bu ya. Baik, tadi sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh pendamping dari Bapak Miftah. Nah, ini selanjutnya saya akan melanjutkan materi ini, Bu ya, yaitu tentang mengendalikan anggaran. Nah, dari kesimpulan tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Miftah, di sini mengendalikan pengeluaran harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga agar tujuan bersama dapat tercapai, ya Bu. Nah, baik, selanjutnya di sini ada pemutaran film pendek, Bu, tentang cerita Ibu Lili yang kesusahan dalam mengelola keuangannya, ya Bu. Nah, baik. Tapi sebelumnya punten Bu, untuk yang Ibu Yana, mungkin gak kelihatan Ibu Yana ya? Bu Yana coba tolong geser ke sana Bu, bisa Bu? Supaya kelihatan ini ya Bu ya. Ya, Bu Yana aja Bu. Ya. Nah, kalau Ibu Nina, kelihatan nggak Bu Nina? Kelihatan ya Bu ya? Baik, kalau kelihatan, ini mari ibu-ibu semuanya kita saksikan film pendek ini ya. Kita sama-sama. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop ini, Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima, Ibu satukan. Lalu, uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, ya harus dipakai untuk bayar listrik saja. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu? Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Baik, untuk pemutaran film pendeknya sudah selesai Bu ya. Kira-kira jelas nggak Bu film pendeknya? Jelas ya Bu ya? Bisa dipahami Bu? Bisa ya? Nah, baik, dari film ini kan filmnya bercerita tentang keluarga Ibu Lili dan juga Pak Rusli ya Bu. Nah, dari film ini bagaimana keluarga Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya Bu? Pak, Ya, apa Bu? mengurangi pengeluaran, Baik sekali ya. Apalagi Bu? Sok mangga. membedakan kebutuhan dan keinginan. Membedakan Kebutuhan dan kebutuhan dan keinginan keinginan. Baik. Apalagi bisa Bu? harus dibatasi. Keinginan harus dibatasi. Baik. Ya betul sekali Bu ya. Jadi dari cerita film pendek ini bagaimanakah keluarga Ibu Lili mengatasi keuangan keluarganya, yaitu dengan cara pertama adalah mengurangi pengeluaran. Yang kedua, memilah atau membedakan pengeluaran mana yang termasuk ke dalam pengeluaran keinginan
dan pengeluaran kebutuhan. Dan yang ketiga adalah membatasi pengeluaran yang bersifat keinginan ya Bu ya, sehingga pengeluarannya berimbang jumlahnya dengan pendapatan ya Bu ya. Nah selanjutnya di sini juga dalam mengendalikan anggaran, Bu Lili menggunakannya dengan sistem amplop ya Bu ya. Nih seperti contoh amplop ini ya Bu ya. Nah jadi di contoh ini Bu Lili mengendalikan anggarannya dengan sistem amplop. Pertama ada amplop apa Bu? Listrik. Amplop listrik. Nah seperti ini. Jadi misalkan Bu Lili punya uang untuk kebutuhan listriknya, itu masukin dulu Bu. Misalkan 100.000 ya Bu ya. Jelas Bu uangnya Bu? Masukin ke dalam amplop. Nah ketika uang ini sudah dimasukkan ke dalam amplop, ini boleh diambil lagi nggak Bu? Nggak boleh ya Bu ya. Nanti nggak terkendali lagi Bu pengendalian keuangannya Bu. Nah jadi di sini ketika sudah masuk ke dalam amplop maka harus disimpan ya Bu ya. Yang kedua ini juga sama, kebutuhan untuk arisan berarti harus dimasukkan pula ke dalam amplop arisan. Masukin uangnya Bu ya. Nah ketika sudah dimasukkan itu tidak boleh lagi diambil untuk kebutuhan lainnya. Paham nggak Bu? Paham ya. Yang ketiga contohnya adalah amplop apa Bu? Masak ya Bu ya, atau untuk pembelajaran sehari-hari ya Bu. Sama ini juga masukkan uang ke dalam anggaran amplop masak, dan ini tidak boleh lagi digunakan atau diambil untuk keperluan lainnya. Nah terus selanjutnya ini amplop apa Bu? Tabungan. Sama ketika itu sudah direncanakan dan Ibu itu ada uang, maka masukkanlah ke dalam amplop tabungan dan jangan diambil lagi ya Bu ya. Masukin lalu simpan Bu ya. Terus selanjutnya ada pulsa telepon ya Bu ya. Sama ini dimasukin uangnya ke dalam amplop pulsa telepon, lalu lipat dan simpan ya Bu ya. Nah terus ini juga ada amplop belanja untuk kebutuhan lainnya ya Bu ya. Sama ini juga masukin, terus tutup simpan ya Bu ya. Nah yang terakhir ini adalah apa Bu? Bayar hutang. Sama bayar hutang juga ketika sudah dianggarkan, sudah ada uangnya, yaitu masuk ke dalam amplop. Jangan diambil lagi ya Bu ya, supaya terkendali pengeluarannya Bu ya. Nah karena bayar hutang itu adalah wajib ya Bu ya. Jadi ini adalah salah satu sistem amplop yang digunakan oleh keluarga Ibu Lili dalam mengendalikan pengeluaran anggarannya Bu ya. Nah paham ya Bu ya? Nah baik, kalau begitu, kalau Ibu sudah paham, sok bangga Ibu berdiri dulu Bu. Kita ada permainan tepuk tangan Bu. Nah, di sini ada permainan tepuk tangan. Jadi tepuk tangan dan dingdung ya Bu ya. Nah, kita mulai ya Bu ya. Ibu yang sebelah sini Bu. Nah, saya bilang tepuk dang dingdung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, slop, aha aha, slop, aha aha. Bagi yang kedua, ini ada yel-yel ya Bu ya. Cukup? Ya diatur dong. Sekali lagi, uang tidak cukup? Ya diatur dong. Oke, baik, terima kasih Ibu-Ibu atas yel-yelnya yang tadi telah memberikan tepuk dang dingdung dan juga yel-yel uang tidak cukup ya diatur dong gitu ya Bu ya. Mangga begitu Ibu bersilakan kembali duduk Ibu. Baik Ibu-Ibu, setelah kita menonton film tadi, kita di sini bisa mengambil kesimpulan ya Bu ya, bahwa keluarga Ibu Lili dalam mengatasi keuangan keluarganya, di sini ada dua sistem ya Bu ya. Pertama adalah sistem amplop ya Bu ya, yaitu memasukkan uang pendapatan ke dalam amplop-amplop sesuai dengan jenis dan jumlah pengeluaran yang telah dianggarkan Ibu. Dan yang kedua adalah dengan sistem catatan kas harian. Jadi mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran tiap hari, kemudian mengecek saldonya secara berkala, baik itu harian atau mingguan. Jadi tadi ketika uang sudah dimasukkan ke dalam amplop-amplop, itu dicatat juga Ibu ke dalam buku kas harian.
supaya kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kelebihan atau kekurangan keuangan yang ada dalam keluarga Ibu Lili. Nah, itu paham Ibu ya? Baik, itu aja mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mempraktikkan di rumah ya Bu ya. Jadi kalau ibu pendapatannya itu pas-pasan, jadi catatlah seperti tadi yang ada dalam film Ibu Lili ya Bu ya. Dengan sistem amplop, dan mencatat di buku kas harian begitu. Baik, nanti untuk selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan oleh pendamping lainnya yaitu Ibu Kalela. Itu dari saya sekian saja dan akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.